apakah baik menunda keislaman seseorang seperti yang barusan kita laksanakan? Bagaimana jika dia meninggal dunia sebelum diislamkan, padahal sudah berniat dan menghubungi pihak masjid? Kalau ada orang mau masuk Islam, maka segera dibimbing syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun akte bisa menyusul belakangan, karena mati tidak bawa orang mati bawa syahadat, maka disyahadatkan aja dia dulu, nanti secara formalitas baru untuk buat akte. Kamu masuk Islam ya, syahadat, asyhadu an. Jadi kalau mati setelah itu, insya Allah selamat dari neraka jahanam. Apa hukumnya menonton di bioskop? Filmnya apa? Filmnya guru ngaji berangkat haji. Ada tuh kan? Guru haji berangkat umroh, nobar, nonton bareng. Ya bagus, tak apa-apa. Tapi kalau nonton sinetron hantu, suster ngesot, balik, dua kemungkinan. Kalau dia takut hantu, hantu itu takut sama dia. Tontonlah film yang membangkitkan semangat. Saya diundang ke Pondok Cabe Jakarta dalam acara nonton bareng ayat-ayat cinta 2 bersama kakak kelas saya Habibur Rahman El Sirazi dan kakak kelas senior lagi TGB Tuan Guru Bajang. Sampai di sana rupanya tak jadi nonton. Dialog ngobrol-ngobrol saja. Selamat atas penghargaan semalam kepada Pak Ustadz sebagai tokoh perubahan tahun 2017 bidang agama. 1 Pak Wakapolri, Pak Jenderal Syarifuddin. 1 Pak Menteri PU. 1 lagi ibu-ibu pengusaha batik dari Cirebon. Yang 1 lagi pula Direktur BRI. Yang 1 lagi Ustadz Somad. Oleh kawan saya dianjurkan supaya baca doa sendiri-sendiri setiap lepas sholat. Padahal doa yang dianjurkan dalam Al-Quran banyak doa-doa akhirnya pakai kami. Nah, bagaimana tuh Pak Ustadz? Habis sholat kau baca, tengok imam. Kalau imam baca doa, aminkan. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkannya. Jadi kalau nampak dia berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, amin. Saya tak setuju doa imam tu Pak Ustaz. Lain minta dia, lain minta saya. Kenapa? Imam tu selalu minta hujan. Saya tak suka hujan. Kenapa kau tak suka hujan? Saya jual es krim. Imam berdoalah yang sifatnya umum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu. Itu kan doa umum, kau aminkan. Imam jangan berdoa panjang-panjang. Nanti setelah itu baru kau doa khusus untuk diri sendiri. Doa minta kerja, yang sudah kerja minta nikah, yang sudah nikah minta punya anak, yang sudah punya anak minta supaya sakinah. Nah, itu minta sendiri-sendiri. Bolehkah akikah 1 ekor sapi 7 anak? Ustaz, boleh tak 1 ekor sapi akikah 7 anak perempuan? Oh, tak boleh. 1 anak harus 1 kambing. Itu yang dia baca nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq. Begitu kata Imam Said Sabiq dalam Fikih Sunnah, 1 anak 1 kambing. Tapi kalau dibacanya Fikih Hasyiah Al-Bujairimi mazhab Syafi'i, yang 1 lagi namanya Kitab Qalyubi wa Umairah dalam mazhab Syafi'i. Di situ disebutkan boleh 1 ekor onta, 1 ekor kambing dicampur beberapa orang akikah, atau dicampurnya 1 kurban 5 akikah bisa. 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan, disatukannya 1 sapi. Boleh, bagus. Apalagi sapinya daging banyak, sapi limosin dari Australia, 1 ton beratnya. Wow, bagus sekali. Kambing 1 ekor, kurus sakit pula.
Bagaimana bentuk kuburan yang sesuai dengan syariat Islam? Sejengkal dari tanah. Kuburan saya nanti jangan nampak, kalau nampak kuburan saya tinggi, turunkan sejengkal. Ceramah Ustaz Somad nih kata dia, sejengkal. Boleh tak dikasih batu? Batu satu di kepala, batu satu di kaki, untuk ngasih tahu bahwa ini kubur orang. Tapi di Pekanbaru harus dipasang batu keliling. Karena kalau tak dipasang batu keliling, banyak kubur diambil real estate perumahan. Banyak kubur-kubur di Pekanbaru ini diambil perumahan, properti. Oleh sebab itu dibuatnya batu keliling. Ya mahal-mahal. Sayang sama orang tua bukan dengan membelikan keramik dari Spanyol. Kalau sayang, serahkan keramik ke masjid untuk sedekah. Begitu kalau sayang sama orang tua. Kubur saya nanti buat aja batu bata keliling. Dah, habis itu kepala satu batu. Ini makam Abdul Somad, properti perumahan, jangan diambil. Jalanan Tuhan kalian nanti dunia akhirat. Buat saya sudah wisuda sejak 2 tahun yang lalu, namun sampai saat ini belum juga dapat kerja. Adakah amalan-amalan tertentu yang dapat saya kerjakan? Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyaklah kau ibadah. Kalau kau banyak ibadah, 2 janji Allah. Allazi at'amahum min ju'. Perut kau lapar, kau dikenyangkannya. Wa amanahum min au. Kalau kau lapar, kau dikenyangkannya. Kalau kau takut, dihilangkannya. Penyakit manusia ini 2. Penyakit zahir, penyakit batin. Penyakit zahir, lapar. Diisilah dengan makanan zahir. Penyakit 2, takut. Takut ini, takut itu. Banyak-banyak beribadah. Saya sudah beribadah, kenapa belum? Belum lagi masanya. Terus, sulitkah bagi Allah? Tak ada yang susah bagi Allah. Allah hanya ingin melihat kau munajat setiap malam, berdoa, usaha. Kalau engkau mencari, belum tentu dapat. Tapi kalau Allah mengasih, Hajar mencari air, naik ke Bukit Sofa, ada dapat dia. Naik ke Bukit Marwah, ada dapatnya air? Tak ada. Tapi kalau Allah mau mengasih, tumit anak kecil yang belum pandai tegak berdiri bisa memancarkan air. Itulah dia air. Teringat minum Zam-Zam ini, teringat pula awak minum. Tapi Allah baru memberikan air Zam-Zam itu setelah Hajar lari-lari, usaha dulu. Sedangkan bini Nabi aja disuruh lari-lari, sedangkan anak Nabi aja disuruh usaha dulu. Engkau ada keturunan Nabi? Ya, saya turun Nabi Pak Ustaz, Nabi Adam. Saya pernah mencoba melamar ke bank konvensional. Akhir tes saya dinyatakan gagal. Saat itu saya sempat merasa sedih. Perlu Ustaz tahu bahwa saat itu sholat saya sering bolong-bolong, bahkan sampai sekarang. Nah, itulah. Yang tadi bilang tadi, falyabudu, banyak-banyak kau beribadah. Apakah kejadian di atas termasuk dalam azab Allah? Perintahnya sekarang yang penting malam ini kau sudah pengajian anakku. Tetap pengajian, tetap istiqamah. Allah akan pertemukan engkau dengan pekerjaan. Allah menemukan engkau dengan perempuan solihah yang baik. Allah akan memberikan engkau husnul khatimah. Amin. Kalau ada suami yang menjatuhkan talak, 2 hari sesudah itu kami berhubungan, apakah jatuh talaknya? Kalau suami mengatakan kuceraikan engkau, itu sudah jatuh talak 1, men. Besok masuk dia ke kamar istrinya, lalu dia berhubungan, itu namanya rujuk. Tapi talak 1 itu kau harus ingat, kau tulis besar-besar ke spidol, sudah pernah jatuh talak 1, tempel di dinding, jangan di ruang tamu, supaya kau tahu. Jangan sikit-sikit talak, sikit-sikit talak, sikit-sikit talak. Rupanya sudah jatuh talak 3. Kau berhubungan juga, berzina sampai mati. Itulah gunanya Masjid Sakirin buatkan nanti kursus pranikah. Panggil 3 dokter, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi M. Saleh, Dr. Saidul Amin, 3D.
kursus pranikah, supaya anak-anak muda, anak-anak lajang, anak-anak gadis ini tahu dia. Jangan di situ mau nikah, di situ baru diundang ustaz. Nasihat pernikahan 15 menit. Itu seremonial saja, itu tak dapat apa-apa. Saya muslimah, bagaimana adab berteman dengan perempuan non-muslim? Apa saja batasan-batasannya? Kau berteman jalan-jalan ke mall boleh, makan bersama di rumah makan tidak apa-apa, tapi makanan muslim. Kalau diajaknya B1 B2 jangan. B1 anjing, hot dog, hot panas, dog anjing, hot dog anjing kepanasan. Jangan. Nikah dia, boleh saya datang? Boleh. Ucapkan selamat, selamat menempuh hidup baru. Semoga kau selamat ke Pulau Harapan, bebas dari goncangan ombak dan batu karang. Gitu. Jangan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Makan. Insya Allah di Pekanbaru ini non muslim yang menikahkan anak dia sudah tahu karena sudah bertetangga lama. Untuk yang muslim dibuatkannya muslim food, makanan muslim. Food pakai dal, kol-kola. Kalau pakai ta, foods, kaki, football, bola kaki. Non muslim food, itu untuk mereka. Jangan singgah juga situ. Kalau kau buka pakaian, tidak dibuka hanya bagian luar saja. Karena kalau nampaknya aurat bagian dalam, nanti diceritakannya kepada orang yang tidak amanah. Walaupun sama-sama perempuan, dia kan punya saudara laki-laki. Begitu kata ulama. Nah, jadi ada batasan. Bukan berarti kalau beda agama tak boleh berkawan. Engkau bukan saudaraku satu keyakinan, tapi engkau saudaraku satu kebangsaan. Engkau bukan saudaraku satu kebangsaan, tapi engkau saudaraku satu kemanusiaan. Jadi ada titik-titik temu antara kita dengan manusia yang lain. Bagaimana kalau kita sekolahkan anak kita, yang mana sekolahnya mengajarkan cara sholat, wudhu, lain-lain berbeda dengan mazhab kita? Sebaiknya bagaimana? Pindahkan ke sekolah yang sama dengan kita. Nanti kau asik bertengkar sama anakmu, asik berkelahi sama anak. Ayah ni sesat lah katanya. Apa tak naik hitam apa? Ustaz, tolong ini Ustaz. Ada apa? Saya bilang, ini keponakan saya mau dibunuh sama abang saya. Kenapa? Karena dipotongnya semua kaki celana, diguntingnya semua. Abang saya marah. Kenapa kau gunting? Itu kan aku yang beli. Itu duit aku. Kenapa kau gunting? Ya, ini neraka jahanam semua nih. Hampir. Ini true story, kisah nyata. Padahal sudah saya jelaskan, kalau sombong baru masuk neraka. Kalau tak sombong tak apa-apa. Dia tak mau. Sudah didoktrin, pokoknya neraka. Ayah sama mama masuk neraka. Apa tak mengamuk mereka? Kita dianjurkan tidur dalam keadaan berwudu. Sedangkan kita tidur di samping suami istri, otomatis wudhu kita jadi batal jika bersentuhan. Bagaimana supaya kita tetap suci dalam tidur? Pakai plastik lah. Maknanya engkau berwudu, habis itu kau tidur, bahwa kau sentuh binimu, itu setelah itu udah sampai niatnya. Bagi yang lajang-lajang, jangan. Yang wudu batal itu bukan cuma yang lajang pun juga batal wudunya. Menyentuh kemaluan batal wudu, walaupun kemaluan sendiri batal wudu. Jadi bukan maknanya tak batal wudu. Kau berwudu, habis itu tidur sama istrimu. Maknanya di awal tidurmu itu kau dalam keadaan berwudu. Niatmu sudah sampai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wajibkah kita mengganti puasa yang batal karena melahirkan setelah membayar dengan fidyah? Mazhab Hambali, nanti kalau yang ditanya ustadz-ustadz alumni Saudi Arabia, qadha saja, tak perlu bayar fidyah. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin, qadha saja, tak usah bayar fidyah.
Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i begini. Kalau dia tak puasa karena anaknya, beda dengan tak puasa karena dirinya. Ibu hamil, ibu menyusukan anak. Ibu tak puasa karena diri ibu saja, qadha saja. Tapi kalau ada unsur anaknya terlalu kurus, kecil, kurang gizi, anaknya lemah, anaknya kurang darah, maka kalau ada unsur anaknya dia kena dua, qadha dan fidyah. Apakah sholat maghrib isya yang dikerjakan saat jamak takhir mengerjakan sholat maghrib isya di waktu isya dari Pekanbaru jam 5 sampai Dumai jam 9? Mana yang dulu kami laksanakan, maghrib atau isya? Tidak disyaratkan mualah, tidak disyaratkan berurutan. Siapa yang melaksanakan isya duluan sah. Kenapa isya duluan? Karena waktunya waktu isya. Siapa yang melaksanakan maghrib duluan sah. Kenapa maghrib duluan? Karena urutan waktu lebih dulu maghrib daripada isya. Tapi kalau jadi imam, kasih tahu makmumnya, pada qamatis sholatu, pada qamatis sholat, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jamak qasar, jamak takdim, maghrib dulu kan. Maghrib dulu. Karena kalau tak kasih tahu Allahu akbar, selesai, kusangka isya dulu, rupanya kau maghrib. Tapi kalau jamak takdim, wajib maghrib dulu. Kalau jamak takdim, wajib zuhur dulu. Kalau jamak takhir, tidak disyaratkan mualat. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini kartu kuning ini. Masih banyak lagi ha. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan. Amin. Apa hukumnya ziarah makam orang tua saat menyambut Ramadan atau saat Idul Fitri? Ziarah tak ada waktunya. Pagi, petang, siang, malam. Mau hari raya, mau sebelum hari raya, mau setelah hari raya, mau sebelum puasa. Kenapa banyak orang ziarah waktu hari raya? Karena libur balik kampung, mudik. Itu saja alasannya. Maka sudah saya terjemahkan, bukunya saya tulis, judulnya download gratis di Play Store, 30 fatwa seputar Ramadan. Sudah ada ditulis. Kemana aja selama ini? Kemudian apa saja ibadah yang dapat saya amalkan agar pahalanya sampai kepada orang tua? Ini pun sudah saya tulis, download di Play Store. Yang pertama yang sampai pada orang tua itu doa Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu wa'akrib nuzulahu wa'simana ala wa'ksir fil maghfirati. Yang kedua, mengirimkan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, sampaikanlah pahala tahlil. Mana dalilnya? Karena Nabi mencucukkan pelupa korma. Ternyata pelupa korma bertasbih, tasbih pelupa korma sampai kepada orang mati. Kalau tasbih pelupa korma sampai, apa lagi tahlil orang beriman? Tiga, bacaan Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Quran, kalau sanggup mengkhatamkan sekhatam Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Saya tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Tak juga sanggup Ummul Quran Al-Fatihah. Baca. 4, sedekah. Sedekahlah. Ayo sedekatu afdal. Ya Rasulullah, emakku sudah mati, apakah aku boleh bersedekah? Kata Nabi, bersedekahlah. Ayo sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling elok? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Pergi ke belakang Kopi Sunda, jumpai Pajar Harapan, sedekah sana air minum. Kata Pak Yazid, air sudah banyak sini dah, kata dia. Yang lain lah, nasi bungkus. Besok pagi langsung ceramah ni, jangan ceramah ni amalkan langsung. Besok makan siang, besok kami puasa Pak Ustaz. Hari Jumat balik solat Jumat, pergi ke Minang Maimbau, bawa ke sana. Pak Yazid, berapa anak yatim sini? 200. Keluarkan, saya bawa nasi bungkus. Semuanya? Enggak, 2 orang aja. Awak
pula sanggup banyak-banyak. Yang semampu, la yukallifullahu nafsan. Ada dalilnya kan? Apa yang dimaksud ulil amri? Apakah pemerintahan kita bisa disebut ulil amri? Apakah jika ada yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah maka bisa disebut khawarij? Apakah pekerjaan Islam dapat usaha? Ati Allah ta'ala kepada Allah, wa ati Rasul ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri. Ulil amri itu ulama, ulil amri itu penguasa, sultan, raja-raja, penguasa yang dipilih oleh umat Islam. Umat Islam berdalil, bersaksi, aku bersaksi orang ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun ke depan. Itu dia sudah bersaksi. Maka mereka kita angkat menjadi ulul amri, pemimpin kita. Kalau dia baik, kita ikut. Kalau dia tak baik, kita tegur. Bukan kita diam. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Qaulul haq inda sultanin jair. Yang paling besar jihad adalah mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Apa hukumnya membeli menjual barang curian seperti membeli ceker, ati, pedal ayam yang semuanya adalah milik pembeli yang tak diberikan penjual, kemudian dikumpulkan penjual dan dijual kembali. Oh, ini baru saya tahu. Kalau di Mesir membeli ayam itu ayam hidup. Kami tak pernah beli ayam mati. Pergi ke Mesir beli ayam hidup, haza ini, lalu dipotongnya. Setelah dipotong, tunggu mati, masukkan air panas, ini diserahkannya bulat-bulat. Rupanya di tempat kita tidak. Ayam ini diambilnya perutnya, diambilnya daging dan jantungnya, diambilnya ini ampelanya, lalu ini. Itu kalau gitu dia mencuri lah tuh Pak Ustaz. Iyalah. Nah sekarang kita nih beli ayam per kilo atau beli per ekor. Kalau per ekor, ekornya pun ikut. Tapi kalau beli per kilo, dagingnya saja. Akadnya mesti jelas di awal. Kau beli ayam apa? Sama macam beli durian. Ada beli durian per biji, tapi ada beli durian per kilo. Kalau beli per kilo, kulitnya pun dibayar. Makanlah kulitnya itu. Nah, akad waktu beli ayam itu beli daging atau beli per ekor. Kau beli ayam ini seekor, lalu dipotong, diambilnya isinya, maka dia mencuri. Tapi kalau ayam sudah dipotong, kita beli. Aku beli ayam yang sudah berpotong ini dengan tak ada isinya lagi, tunai. Kan akadnya jelas. Jelas. Ustaz, saya diterima kerja di instansi dengan ikhtiar pertolongan Allah. Namun saya khilaf dengan memberi sejumlah uang pada oknum untuk mengatur lokasi kerja saya. Lokasi kerja sepenuhnya kewenangan. Bagaimana hukum perbuatan saya ini dan bagaimana hukum gaji saya? Lulusnya bersih, cuman lokasi diletakkannya sebetulnya dia di Pekanbaru. Sebetulnya dia diletakkan di sana, di tepi laut sana. Tapi karena takut pisah dengan istri, akhirnya di lobi-lobinya dapat Pekanbaru. Apa hukum dia memindahkan? Riswah, sogok, ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah, dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan minta sogok. Itu aja Ustaz. Iya. Arti laknat itu apa? Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat Allah. Padahal kita ini hidup minta rahmat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Rahmah itu yang mau didapat, rahmat itu yang tak ada. Karena laknat artinya ba'idun anir rahmah. Bagaimana menurut Ustaz tobat koruptor? Yang dua tobat katanya, tapi yang hasil korupsi. Kalau tobat, semua barang yang haram tuh mesti dibalikkan. Kerja sebulan gaji 2 juta, tapi dapat 20, yang 18 tuh haram. Maka kalau tobat yang halal berapa? Apa pula 22?
Yang halal 2 juta itulah. Yang 18 tu balikkan. Makanya ambil duit dalam tabungan-tabungan tu balikkan. Duit umat dibalikkan ke umat. Ini ndak. Tobat pergi ke Makkah. Korupsi 3 miliar. Pergi ke Makkah 30 juta. Itu pun ikut umrah first travel yang 14 juta. Sampai di Makkah, astagfirullah. Tobat apa? Patutlah tak ada perubahan sesudah balik. Bapak tu dah tobat, Ustaz, tak ada perubahan sikit pun. Iyalah, makan duit haram. Tobat syaratnya harus membalikkan semua yang haram-haram. Semua yang haram-haram dulu harus kau balikkan. Kalau ku tengok gambar yang berkampanye di tablik akbar sebelah, apa ada hubungan saudara Ustaz? Ini bukan bertanya, ini bukan bertanya. Sudah tahu dia saya streaming. Saya ini ditonton seluruh Malaysia, Brunei Darussalam menonton. Dikasih pertanyaan. Ini kan supaya saya dibully orang. Kalau saya jawab ini, saya dibully orang. Berapa orang akan membuli, mencaci maki saya? Apa maksud orang-orang? Tak ada guna mengaji. Tak ada guna mengaji. Kita mengaji itu mencari ilmu. Kalau tak tahu, maka malam ni saya jelaskan dari mulai Rajab, sahabat apa biar tahu saya mana yang bisa saya baca, mana tidak. Saya jelaskan tentang amalan Rajab, amalan Syaban, amalan ini, supaya kita ngaji, bukan cerita ngalor ngidul tak tentu arah. Pernah saya cerita tak tentu arah? Tak, saya jelaskan. Ini hukumnya, ini hukum. Pertama saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Ustadz senantiasa sekeluarga dalam lindungan, amin ya Allah. Selamat juga pada Pak Ustadz karena mendapat penghargaan Republika sebagai tokoh perubahan. Saya mohon doanya Pak Ustadz, semoga saya bisa cepat dapat kerja baik lagi halal karena saya baru selesai kuliah S1 Unri. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Berdoa kita ramai-ramai, mudah-mudahan dikabulkan Allah SWT. Semoga Ustaz selalu dengan Allah. Ustaz minta doanya supaya hati pembimbing satu saya dilunakkan. Nanti kita doakan. Ramai-ramai kita mendoakan, ya Allah lunakkanlah hati pembimbingnya ini Allah supaya cepat ACC. Kalau tidak, mengeras hatinya kena jantung koroner, mati dia langsung. Biar pindah ke dosen yang lain. Kita akan usaha. Ceritanya begini Pak Ustaz, panjang nih. Ada seorang saudara yang meminjam uang untuk membayar setoran mengambil jabatan dinas. Jabatan ini sebelumnya sudah didudukinya. Karena pergantian pemimpin dia non-job. Akan tapi sekarang ada kesempatan bisa mendapatkannya lagi. Tapi harus bayar warni piro. Apa hukumnya menyetor itu Pak Ustaz? Riswah, sogoh. Orang menyogok, yang menerima sogoh dilaknat, gajinya haram. Apa hukumnya bagi saya meminjamkan? Kalau kau tahu bahwa duit itu untuk itu, maka engkau sudah bersekongkol dalam perbuatan haram. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok perbuatan haram, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Bang, minjam aku duit untuk apa? Aku mau nyogok. Ini dengan tangan. Kalau tak sanggup dengan tangan, dengan mulut. Jangan kau menyogok anak bini kau makan haram. Aku tak mau kau makan haram. Kalau tak sanggup, diam aja. Bukan dipinjamkan. Andai kau diam pun, kata Nabi, wazalika at'aful iman. Itulah selemah-lemah iman. Salat berjamaah berat, tahajud malam berat. Ada lagi yang lebih berat. Apa itu? Mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Itu yang paling berat. Ustaz, saya pernah berniat mau wakaf hibah rumah tinggal kami, tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga wafat. Apalah wafat sekeluarga? Alhamdulillah kami sekeluarga pulang dengan selamat. Bagaimana hukum terhadap niatan ayah kami? Ayah saya berniat akan wakaf hibahkan rumah tinggal kami serta tanah milik ayah kami apabila kami sekeluarga saat pulang pergi ibadah umroh yang lalu. Kita boleh mewakafkan harta kita yang tidak kewajiban. Rumah itu kewajibanmu, tak boleh kau wakafkan. Kecuali rumahmu 3.
1 kau wakafkan. Itu rumah tinggal. Kau wajib menafkahi 5. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Inilah beras. Inilah beras 1 kaleng nih hidup mati. Tiba-tiba sedekahkan. Nanti anak binimu makan apa? Makan apa dia? Dia mau tinggal di mana? Oleh sebab itu, tapi kalau rumahnya ada 3, ini banyak rumah kontrakannya Pak Ustaz. Ini mau diwakafkannya untuk program karantina tahfiz. Sekarang Dr. Mustafa Umar ada program namanya karantina tahfiz. Sebulan di karantina, dirumahkan, hafal Quran. Bapak Ibu yang punya rumah banyak, mati tinggal rumah itu. Tapi rumah yang diwakafkan untuk karantina, sehingga nanti kita buka pas acara bulan puasa Ramadan, diadakan besar-besaran karantina tahfiz di hotel, di rumah. Sebulan libur sekolah, insya Allah hafal. Sudah lebih 5.000 orang hafal Quran ikut program karantina tahfiz. Ini bagus. Ustaz, apa kriteria calon presiden yang harus kami pilih waktu pemilu 2019? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, adil. Amanah dan adil. Bila dia amanah dan adil, pilih. Calonnya 3 Pak Ustaz. 3-tiganya orang baik. Ada yang terbaik di antara anak bangsa. Tinggal 2 Pak Ustaz yang terbaik. Akhafud dararain. Pilih yang paling minim mudaratnya. Istikharah. Istikharah. Udah istikharah, udah itu pilih. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal 'ala Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, mohon doanya buat adik saya bernama Hakim, imam dan salam jadi hafiz Al-Quran. Mereka ngefan sama Ustaz. Hakim sekarang lagi di pesantren hafiz Quran. Nanti kita doakan. Berapa sudah request doa? Pertama, dapat kerja. Kedua, hati pembimbing lunak. Ketiga, hafal Quran. Bagaimana hukumnya ibadah seorang muslim seperti sholat yang tidak membaca niat? Sedangkan niatnya sudah berniat bagaimana? Sedangkan hati, niat itu letaknya di hati. Niat itu bukan di mulut. Innamal a'malu binniyat. Ma'alun niyati al-qalbu, tempatnya di hati. Tapi sebagian orang ada yang ragu-ragu dia. Kalau hanya cuma di hati dia ragu, maka dilafazkannya di mulut. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin. Ada orang tak pakai usolli, dia Allahu Akbar, sah. Tak usah kelahi gara-gara usolli, tak usah. Bolehkah kita berdoa kepada Allah untuk menurunkan Nabi Isa? Itu urusan Allah, usah diurus-urus. Aku pula minta, ya Allah turunkanlah Nabi Isa. Itu urusanku tu kata Allah. Usah kau urus-urus. Banyak urusan kau lagi kata Allah. Kapan Allah menurunkan Nabi Isa? Itu urusan dia. Apa pula kita minta-minta? Pak Ustaz, kapan darah orang kafir halal bagi kita? 2. Kalau orang kafir melakukan 2 ini halal darahnya. Pertama, yuqatilukum fid din, diperanginya kamu. Wa yukhrijukum min diyarikum, diusirnya kamu. Bosnia Herzegovina, Slobodan Milosevic, diusirnya orang Bosnia, dibunuhnya, itu halal darah Slobodan Milosevic. Israel, itu halal darah karena dia sudah mengusir dan membunuh orang Islam. Pak Ustaz, apa hukumnya bila seorang wanita menjadi pemimpin negara atau suatu daerah, sedangkan masih banyak pemimpin laki-laki lainnya? Yang tidak boleh itu menjadi khalifah, Adapun menjadi kepala Satpol PP boleh. Pernah perempuan diangkat menjadi wilayah Hisbah di Madinah, namanya Ummu Syifah. Kira-kira Ummu Syifah itu laki-laki apa perempuan? Perempuan, mengontrol pasar, kilo, berat berapa timbangan. Ini Ummu Syifah diangkat jadi pemimpin. Boleh. Perempuan boleh bekerja dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan bersolek-solek jahiliyah. Jangan pakai tumit tinggi. Dia pakai tumit tinggi, kita yang khawatir jatuh. Jangan pakai punuk onta ke atas. Jangan pakai gelang kaki. Pakai gelang kaki kericing. Jangan bersuara mendesah-desah, mendayu-dayu. Bagaimana pendapat Pak Ustaz tentang acara
pertelevisian Indonesia yang rata-rata tidak mendidik, tontonlah TV One yang masih mendidik. Tontonan yang menjadi tuntunan. Damai Indonesiaku, acara Ramadan. Untuk apa kita ceramah di situ 30 menit tapi 30 hari merusak umat Islam? Ustaz ceramah di situ 30 menit, 30 hari merusak umat Islam. Apa guna Ustaz di situ? Betul juga. Oleh sebab itu, tontonan yang cerdas. Banyak itu yang bapak yang langganan parabola, TV kabel, banyak TV-TV yang bagus yang ada acara religius, agamis menjadi tontonan. Bagaimana hukumnya orang yang cadel, tak bisa huruf R dalam baca Quran jadi imam? Dia memang huruf R tak bisa, tapi hafal 30 juz. Yang ini lengkap semua, tapi juz amma pun tak lewat. Yang paling afdal tentu yang tidak cadel, lengkap hurufnya, lengkap pula hafalannya. Tapi kalau yang lengkap hurufnya tapi tak betul tajwidnya, sementara dia ini mungkin huruf satu ini saja kelemahan dia. Tapi kalau lengkap sama lengkap, maka yang cadel ini kalah. Tapi kalau antara ini cuma satu kekurangan dia, maka dia tetap boleh jadi imam. Kadang yang mempermasalahkan ini tak pandai baca Quran. Ustaz, setelah meninggal manusia ada roh yang bergentayangan, baik itu yang mati penasaran atau mati kena hal tragis. Ustaz, saya mau tanya, apakah setelah meninggal dunia ada roh gentayangan? Tak ada. Ini terlalu banyak nonton film hantu. Abdul Somad kalau mati, nanti rohnya itu tempatnya dua. Kalau baik tempatnya Illiyin, kalau jahat tempatnya Sijin. Adapun roh gentayangan di jembatan itu bukan roh, itu jin. Abdul Somad ini ada jin waktu lahir dia, ada jin yang menyertai dia, namanya jin Qarin. Ketika Abdul Somad mati, jin Qarin tak mati, dia gentayangan. Lalu ada orang menengok pakai peci hitam, pakai ceramah di jembatan Leton jam 2 malam. Assalamualaikum. Lalu bilang roh Ustaz Somad gentayangan. Abdul Somad belum mati. Itu adalah jin Qarin Ustaz Somad. Jadi jin itu berapa jenis? Ada jin yang menemani satu orang saja, itu namanya jin Qarin. Ada jin yang di tepi-tepi jalan, itu namanya jin non-job. Tak jelas juklak SOP-nya. Di warung-warung kopi, main gaple, itu jin non-job. Apakah orang yang zalim termasuk golongan munafik? Kalau iya, tolong dalilnya Pak Ustaz. Munafik itu sifatnya 3. Iza haddasa kadzaba, kalau bicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji ingkar. Wa iza tumina khana, kalau dikasih amanah khianat. Orang munafik itu sifatnya 3. Dan ketiga-tiga ini pasti zalim. Kalau saya dustai orang, maka saya zalim orang. Amanahnya saya zalim, maka orang yang zalim itu munafik. Waktu 5 menit lagi Pak Ustaz. Mau kemana? Cepat-cepat balik. Dalam suatu turnamen diminta uang pendaftaran, yang menang dapat hadiah. Judi 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Terkumpullah 100 orang. 100.000, 100 orang berarti 10 juta. Lalu diadakan lomba burung berkicau. Siapa yang paling kuat kicaunya, juara 1, 9 juta. Itu duit dari mana? Duit itu judi, haram, jangan ikut. Lomba kicau burung, lomba turnamen futsal, lomba, duit itu yang diputar. Tapi kalau pendaftaran 2.000 perak, hanya sekedar untuk beli kertas saja. Tapi dananya dari Pemprov, dananya dari ada orang kaya. Nah, itu boleh, karena bukan duit orang dijudikan. Itu untuk memberikan motivasi, main takraw, lomba berkuda, lomba memanah. Nah, tapi kalau duit sesama dia diputar, itu judi. Saya seorang laki-laki umur 24 tahun. Saya baru lulus kuliah di Undri. Mohon doakan saya cepat dapat kerja posa.
Apa hukumnya membasuh anggota wudhu lebih dari 3 kali? Apakah boleh setelah wudhu? Apa hukumnya lebih dari 3 kali? 3 kali sunnah. Lebih daripada itu sebabnya kenapa? Supaya dingin-dingin, boleh. Tapi kalau kau yakini kalau 4 kali pahalanya 4, kalau 5 pahalanya 5, nah itu tak betul. Karena menambah pahala yang tidak dibuat Nabi SAW. Apa boleh setelah berwudhu kita lap? Makruh. Kata pendapat Imam Nawawi. Habis berwudhu dilapnya pakai handuk, makruh. Tapi kami waktu kuliah dulu di Maroko memang dilap. Karena musim dingin tak tahan, dilap pakai handuk. Tempat kita panas terus dari Riau. Apa dilap? Apakah batal wudhu saya jika saya memegang ayam? Tidak, kecuali ayam itu terciri. Karena saya melihara ayam. Sepulang sholat maghrib saya menangkap ayam-ayam saya untuk dimasukkan ke kandang. Dikhawatirkan ayam itu bernajis. Dikhawatirkan ayam itu bernajis. Karena ayam itu kan tak berbaju. Kena dia najis. Ayam itu tak cebok, tak berbasuh. Lalu kena najis di bulunya, kita pegang, itu dikhawatirkan. Ustaz, berhubungan haji, ada sebagian calon haji berniat untuk mengambil nafar sani. Bukan nafar sani. Nafar sani balik dari di Mina tanggal 13. Itu namanya nafar sani, 13 Zulhijjah. Mengambil nafar sani melempar jumrah dengan 7 kali. Hari berikutnya 21 kali, berikutnya 21 kali. Dan setelah itu langsung berangkat ke Makkah, melaksanakan tawaf ifadah. Pertanyaannya, nafar apa namanya ini Ustaz? Nafar awal tidak dan nafar sani juga tidak. Melempar jumrah hari pertama 7, itu tanggal 10. Hari kedua 21, tanggal 11. Hari kedua 21, tanggal 12. Nafar awal lah itu. Kalau nafar sani tanggal 13, itu nafar awal namanya Bu, Pak. Ada sebagian teman-teman habis sholat mayit tidak berdoa. Apakah ada dalilnya berdoa sesudah sholat mayit? Berdoa itu umum. Mau sebelum, mau sesudah. Mau sebelum makan, mau setelah makan. Mau sebelum sholat, mau setelah sholat. Dalil umum, bukan dalam ibadah. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu ibadah. Dibuatnya sholat jenazah 5 rakaat. Nah, itu baru menambah-nambah ibadah. Adapun setelah, maka itu dalil umum doa. Yang membuat doa, maka boleh. Yang tak mau membuat, tak apa-apa. Karena doa sudah ada di dalam sholat jenazah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bukan menambah sholat. Yang menambah sholat jenazah dibuatnya 5 rakaat. Kenapa kau buat 5? Ini peminum kamprut Pak Ustaz. Dalam berakidah Islam, berapa akidah dalam Islam aliran? Aliran mana yang kita ikuti? Ahlussunnah wal jamaah. Sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis. Bawa kemari namanya Ustadz Al-Fitri LCMA. Al-Fitri LCMA, cari nanti. Minta kaji sifat 20. Ustadz Wandi LCMA, memang jurusan akidah. Minta dia sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi, supaya tak terjerumus masuk murji'ah, supaya tak masuk dalam khawarij. Jangan lagi tabligh akbar. Mulailah mengaji. Kita buat pengajian hadis saja, arba'in. Kajian tafsir aja, kajian fikih hanya sama Ustaz Mawardi. Buat satu kajian akidah. Ustaz, kalau mengqadha puasa dilaksanakan dibayar pada bulan Syawal, apakah niatnya cukup qadha saja? Orang yang mengqadha 6 hari di bulan Syawal otomatis dapat pahala puasa 6. Begitu kata Imam Abu Zakaria Al-Ansari, yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, sudah diterjemahkan Ustaz Somad dalam buku 30 fatwa seputar Ramadan. Download di Play Store. Download, bagikan ke kawan-kawan. Artinya utang lunas, sedangkan puasa Syawalnya juga kami dapatkan pahalanya. Ya, yang paling afdal qadha dulu. Setelah qadha 7 hari baru tambah 6. 7 tambah 6 13. Habislah kue itu Pak Ustaz. Itulah makanya kau qadha saja, otomatis dapat pahala puasa sunat.
Mana yang lebih baik kami lakukan? Pembagian harta. Kalau sudah meninggal namanya harta warisan. Pembagian sudah jelas, 2 bagian laki-laki, 1 bagian perempuan. Sementara anak sama saja, maka kami berniat membagi harta tersebut semasa kami masih hidup. Kalau masih hidup dibagi namanya hibah. Hibah. Ini rukuku ada 5. Ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu. Habis. Begitu udah dibagi, anak pun petantang petenteng. Dicampakkan nyawa. Maka jangan dibagi semua. Boleh jadi sebelum dibagi dia baik. Setelah dibagi, kita pula macam menumpang di rumah dia buat. Ini hati-hati. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Mungkin anaknya tak apa-apa, anaknya baik, menantu. Apakah sah menurut agama kalau kami bagi harta kami kepada anak-anak kami semasa kami hidup? Itu namanya hibah. Itu namanya hibah. Boleh hibah Pak Ustaz? Hibah boleh selama tidak mengambil hak orang lain. Misalnya saya tak punya anak, saya punya anak. Misal saya tak punya anak. Kalau saya tak punya anak, saya mati, siapa yang dapat warisan saya? Adik. Istri dapat 1/4, sisanya adik. Tapi karena benci sama adik, dihibahkan semua. Semua hartaku untuk biniku yang semata wayang, buah hati belayan jiwa. Adikku selop Jepang pun tak dapat. Itu namanya hibah zalim. Kau sudah aniaya, padahal dia punya hak pada dirimu. Itu hati-hati. Itulah makanya panggil nanti ustaz mengaji khusus yang dikaji masalah warisan. Jangan silaturahim, acara reuni keluarga yang dibahas sabar. Silaturahim udah habis, silaturahim udah selesai dah. Kaji masalah warisan. Ini banyak orang takut cerita warisan. Jangan cerita warisan, makan haram gara-gara tak mau membagi warisan. Sholat rajin, puasa rajin, ke Makkah rajin, tapi harta warisan tak dibagi, habis makan haram mana cucu. Anak saya meninggal, dibunuh orang. Allah maafirlah warhamhu wa'afi afan. Ketika dia pulang kerja, keluar uang asuransinya. Bolehkah saya bawa uang itu untuk umrah? Asuransi ini ulama terbagi 2. Karena asuransi tak ada zaman Nabi. Yang pertama mengatakan asuransi ini haram. Kenapa asuransi ini haram? Karena ada unsur horor, judi, haram asuransi. Yang satu mengatakan asuransi ini boleh karena di dalamnya ada ta'awun, tolong menolong. Sebulan kita store 1 juta, 100 juta. Tiba-tiba sakit saya dapat. Berarti kita tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kata yang melihat dari aspek ta'awun, tolong menolong, boleh. Kata yang satu mengatakan ini judi. Kenapa? Karena nunggu sakit baru dapat. Ini sudah 10 bulan nyetor, tak sakit-sakit. Akhirnya pura-pura sakit deh. Disogoknya dokter, tolong buatkan surat sakit. Bapak tak sakit, nanti aku kasih duit. Ayolah Pak, ya sakit Bapak nampak. Jadi kalau bercondong kepada pendapat ta'awun, halal lah ibu ambil asuransi ini. Condongnya kemana bu? Oh, ini condong ta'awun nampaknya. Ambil lah. Tuan guru, orang tua teman saya hari Senin kemarin meninggal. Allahumma firlahu warhamhu. Nama orang tuanya Ismail Nasution bin Adnan Nasution. Nanti kita doakan di akhir majelis. Saya untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangat susah. Apalagi di sebelah saya sholat, kaki mengangkang lebar-lebar, menguap, mengusap-usap janggut, menggaruk-garuk. Pindah tempat lain. Pindah. Saya kalau ada orang sebelah digeser-gesernya kaki saya, habis itu menggaru-garu, menjanggut, pindah. Daripada tertinju kan awak dia, bagus loh, pindah. Dan tempat lain. Usah dipersulit. Di luar sana banyak kesulitan. Udahlah di luar masjid sulit, dalam masjid sulit juga. Di mana lagi mau tenang? Di liang lahat belum tentu tenang. Cari tempat lain yang lebih nyaman. Apa ada hadis
tentang bergerak dalam solat. Bergerak lebih daripada 3 kali batal solat. Bergerak lebih dari 3 kali, bukan gerakan darurat, bukan gerakan hajat, harakah ajnabiyah, mazhab Syafi'i batal solat. Bergerak, mengusap-usap jenggot 3 kali, batal solat. Ada gerakan solat menyapu jenggot. Idza qata'al qalbu la khasha'atil jawarih. Kalau hati khusyuk, anggota tubuh pasti khusyuk. Kalau hati khusyuk, anggota tubuh pasti khusyuk. Kalau ada anggota tubuh tak khusyuk, pasti hati tak khusyuk. Saya punya pasangan wanita yang masih kuliah, akan tetapi saya ingin menikahinya karena umur saya sudah cukup. Namun dia menyuruh saya agar menunggu sampai kuliah. Sementara saya, kau belum nikah aja udah disuruh-suruhnya. Apalagi kau udah nikah esok, cari perempuan lain. Macam tak ada perempuan lain. Belum nikah aja udah, abang tunggu. Sudah nikah esok, di pasar pagi ada yang kasih lah, nunggu dia belanja. Orang subuh Ahad pengajian, dia tidak asik nunggu bini. Kalau suami meninggal, kemudian nikah lagi, bininya nikah lagi, sama suami mana nanti dia di surga? Buka kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ihya menghidupkan, Ulumuddin ilmu-ilmu agama. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijriah, Masehinya 1111. Dalam bab husnul khuluq, kata dia, mana laki yang paling baik akhlaknya, dengan itulah dia hidup nanti di sana. Itulah maka kita baik-baikkan akhlak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling akhlaknya. Nabi Muhammad datang, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Orang barat kalau ada anaknya tidak pandai bahasa, anaknya tidak bisa fisika, kimia, biologi, dia tak pusing, tinggal dikursuskan aja bisa insyaallah. Adik-adik kalau ada yang tak bisa bahasa Inggris, mudah, pergi ke kampung Inggris di Pare, bisa insyaallah. Tapi kalau akhlak tak ada, akhlak tak bisa minum pakai tangan kanan aja. Minum pakai tangan kanan, bolak-balik ustaz ceramah, minum pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Selesai ceramah, kiri juga lagi. Mengatur tangan kiri, tangan kanan aja susahnya macam. Itulah kalau tak ada akhlak. Kita diajarkan akhlak. Mudah-mudahan makin banyak pengajian makin berakhlak insyaallah. Tadi pengajian dimulai jam 9. Sekarang jam setengah 9. Sekarang jam setengah 11 kurang 10. Pas 2 jam kurang 10 menit. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ala hazihin niyah al-Fatihah.